Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan statistika bivariat dengan menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai data tentang hubungan antara nilai matematika dengan nilai akuntansi. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke permasalahan yang pertama. Jadi, bagaimana cara menentukan diagram pencar dengan menggunakan Excel? Nah, langkah yang harus kalian lakukan itu adalah yang pertama, kita blok datanya terlebih dahulu ya. Kalau dalam hal ini berarti kita bloknya mulai dari yang 80 sampai ke 70. Setelah terblok, itu nanti kalian klik insert, kemudian kita ke menu card, kita klik yang bentuk diagram ini ya. Kemudian kita pilih yang sketcher yang ini karena diagram pencar itu bentuknya kan titik-titik seperti ini kurang lebih. Nah, maka akan langsung muncul diagramnya ya, kurang lebih nanti seperti ini. Namun kita perlu menambahkan identitas dari diagramnya, yaitu yang pertama kita bisa ubah dari judulnya ya, diagram pencar ini hubungan nilai matematika dan nilai akuntansi. Nah, pertama kita kasih judul, jangan lupa. Kemudian kita juga kasih label untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana cara kita melabeli sumbu X dan sumbu Y? Kalian bisa klik kembali di bagian diagramnya, nanti akan muncul tanda plus seperti ini ya. Nah, kalian klik yang bagian axis titles, maka akan muncul untuk penamaan sumbu X dan sumbu Y. Di sini karena kita sumbu X-nya itu adalah nilai matematika, maka kita tulis saja di sini nilai matematika untuk sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y kita tulis sebagai nilai akuntansinya. Oke, nah jadi seperti ini diagram pencarnya. Kemudian untuk mengetahui trendline-nya atau garis trendnya gimana sih? Nah, kita bisa klik kembali ini yang plus, kemudian kita tinggal centang yang bagian trendline, maka akan terlihat garisnya ya. Garis trendnya itu tampak seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya gimana cara kita menginterpretasikan persamaan atau diagram pencar ini ya. Kita coba geser ke sini dulu. Nah, kita interpretasi dengan melihat yang pertama adalah jenis korelasinya. Kita lihat di sini kalau grafiknya itu naik, maka dari itu jenis korelasi yang diperoleh itu adalah korelasi positif. Kemudian tadi kita juga sudah memperoleh garis trennya ya. Ini karena trennya adalah garis lurus, maka dari itu bentuk trennya adalah linear. Kemudian maknanya apa sih diagram pencar ini? Kita bisa lihat di sini kalau nilai matematikanya semakin besar, maka nilai akuntansinya itu semakin besar. Itu adalah untuk interpretasi dari diagramnya. Jadi permasalahan satu sudah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Kita akan menentukan persamaan regresi dengan menggunakan Excel. Kalau manual itu kan lumayan panjang ya. Tapi kalau di Excel di sini kita cukup klik kembali ini tombol plus. Kemudian kita masuk ke trendline, ini kita pencet ya yang tanda panahnya ya. Kemudian kita ke more option, maka akan muncul format seperti ini ya. Nah, kalian scroll ke bawah, kita tinggal centang yang bagian display equation. Maka dari itu muncullah ini yang namanya persamaan regresi.
Nah, dari sini interpretasinya apa? Kita bisa tuliskan kembali di sini ya. Ini persamaan regresinya adalah Y sama dengan 12,717 tambah 0,818X. Berarti nilai A-nya itu yang di depan ya, yang tanpa X itu. Nah, nilai A-nya itu maksudnya apa? Berarti kalau nilai matematikanya 0, maka nilai akuntansinya adalah 12,717. Sedangkan untuk nilai B-nya, yaitu 0,818, itu berarti setiap bertambahnya nilai matematika sebesar 1, maka nilai akuntansinya itu juga akan bertambah sebesar 0,818. Itu adalah penjelasan dari interpretasi persamaan regresi. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita menentukan koefisien produk momen atau yang kita simbolkan biasanya dalam huruf R itu ya. Ini maka dari itu kita coba tuliskan di sini R ya. Nah, untuk menghitung nilai koefisien produk momen atau nilai koefisien korelasi, itu kita bisa gunakan rumus yaitu sama dengan terus person, ini bisa ditulis, terus kurung buka. Nah, kalian blok variabel x-nya terlebih dahulu gitu ya, karena kita akan mencari hubungan variabel x dan variabel y. Kemudian untuk memisahkan antara variabel x dan variabel y, kita gunakan titik koma. Di sini kita ketikkan titik koma, kemudian kita blok kembali untuk yang sumbu y-nya. Kemudian di kurung tutup, enter. Nah, maka dari itu kita akan peroleh nilai R-nya adalah 0,9122 gitu ya. Kemudian interpretasinya tuh bagaimana gitu ya. Nah, kalau kita amati kemarin di interval atau tingkat korelasi ya, ini kan masuknya antara interval 0,7 sampai 1. Maka dari itu kita kategorikan tingkat korelasinya itu adalah yang kuat gitu ya. Maka dari itu nilai matematikanya itu ya berkorelasi kuat gitu dengan nilai akuntansi gitu. Kemudian kita beralih ke permasalahan yang terakhir, yaitu bagaimana cara kita menentukan koefisien determinasi gitu ya. Nah, ada dua cara untuk menentukan koefisien determinasi atau yang kita biasa sebut dengan R square, R kuadrat gitu ya. Langkah yang pertama kita bisa manual dari hasil yang R tadi itu kita kuadratkan, yaitu dengan rumus sama dengan, ini kita pencet ya hasil R-nya, terus di kuadrat gitu ya. Maka kita akan mendapatkan nilai R kuadratnya. Atau kita bisa gunakan dari diagram pencar ini, kita coba klik kembali, kemudian di sini kita yang klik plus ya, tanda plusnya. Nah, bagian trend line itu sama kayak tadi untuk menentukan persamaan regresi, kita klik more option, kemudian yang bawah, yang paling bawah itu kan ada display R square value. Gitu, kita pencet aja, nanti langsung muncul R square-nya atau R kuadratnya ya. Nah, ini kan sama nilainya. Gitu. Kemudian interpretasinya apa sih dari R square ini? Kita bisa lihat di sini ya. Kita peroleh R square-nya itu kan 0,832 gitu ya. Maka dari itu untuk mempermudah interpretasi kita terlebih dahulu mencari koefisien determinasi, yaitu tinggal dikali dengan 100%, yaitu kita peroleh 83,2. Maka dari itu ini artinya apa? Berarti kalau pengaruh nilai matematika yang kuat tadi itu sebesar 83,2%. Sedangkan untuk sisanya atau 16,8 ya di sini itu dari faktor lain. Itu. Ya, mungkin itu penjelasan untuk menyelesaikan permasalahan statistika bivariat dengan menggunakan Excel. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.